Mesin dua tak adalah mesin yang menghasilkan daya pada setiap dua langkah piston, atau satu putaran kruk as. Dalam dua langkah piston, terjadi 4 proses sekaligus di ruang bakar. Ketika piston bergerak ke titik mati bawah, terjadi langkah pembakaran yang menghasilkan power, lalu piston akan terus turun melewati exhaust port, dan sisa gas buang akan bergerak keluar karena perbedaan tekanan. Selanjutnya, piston akan terus turun membuka intake port dan memasukkan udara dari kruk as. Lalu langkah kompresi terjadi ketika piston bergerak kembali ke titik mati atas. Sementara, mesin 4 tak menghasilkan daya pada setiap 4 langkah piston, atau 2 putaran kruk as. Dengan urutan hisap, tekan, kompresi, dan buang, masing-masing langkah pada mesin 4 tak berjarak 180 derajat putaran kruk as. Mesin 2 tak memiliki kelebihan utama berupa daya yang lebih besar, karena langkah pembakarannya terjadi pada setiap putaran mesin. Namun mesin ini tidak banyak diproduksi karena boros dan memiliki emisi gas buang yang tinggi. Emisi gas yang tinggi disebabkan proses masuknya bahan bakar terjadi di langkah yang sama dengan proses pembuangan. Selain itu, oli samping yang ikut ke ruang bakar juga membuat emisinya semakin tinggi. Udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar akan membilas sisa pembakaran dan dapat ikut terbuang bersama sisa pembakaran. Sementara mesin 4 tak lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan oli samping dan masing-masing prosesnya terjadi di langkah yang berbeda. Namun kekurangannya adalah daya yang lebih rendah karena memerlukan 2 putaran kruk as untuk menghasilkan 1 langkah pembakaran. Mesin D-Cycle dirancang untuk menggabungkan kelebihan dari mesin 2 tak dan mesin 4 tak sekaligus. Mesin ini dapat menghasilkan daya pada setiap putaran mesin seperti mesin 2 tak dan memiliki emisi yang rendah seperti mesin 4 tak dengan memisahkan setiap proses atau siklus mesin. Namun konstruksinya tidak sesederhana mesin 2 tak, bahkan lebih rumit dari mesin 4 tak. Terjadinya 4 langkah dalam satu putaran mesin dimungkinkan dengan memisahkan bagian bodi piston dari mahkotanya atau crown piston. Bagian bodi piston digunakan untuk mengakomodasi crown piston ketika langkah pembakaran terjadi. Daya akan disalurkan ke kruk as melalui 2 buah batang piston. Lalu crown piston akan melakukan langkah buang dan hisap dengan dorongan sebuah cam atau noken yang terhubung melalui lengan dan sebuah batang piston kecil. Batang piston pada crown piston lebih tipis karena hanya bekerja melakukan langkah buang dan hisap. Sementara langkah kompresi dan pembakaran tetap dilakukan oleh 2 batang piston utama. Noken penggerak crown piston tersebut digerakkan langsung oleh kruk as dengan arah yang berlawanan. Profilnya dirancang sedemikian rupa agar dapat memperlambat gerakan crown piston ketika bersentuhan dengan bodi piston, dan juga untuk mendorong crown piston melakukan langkah buang dan hisap. Jika 4 siklus terjadi dalam satu putaran kruk as atau 360 derajat, maka seharusnya setiap langkah terjadi selama 90 derajat putaran kruk as. Namun pada mesin ini, setiap langkahnya memiliki durasi yang berbeda. Langkah hisap terjadi hanya selama 65 derajat putaran kruk as. Durasi yang pendek ini akan membuat kesulitan untuk menghisap udara pada RPM yang tinggi. Juga mengurangi jumlah bahan bakar dan udara yang diproses. Lalu langkah kompresi terjadi sejauh 95 derajat putaran kruk as. Dan langkah pembakaran terjadi selama 120 derajat. Dengan durasi pembakaran yang lebih panjang dari langkah hisap, piston dapat menerima hasil pembakaran lebih lama. Daya hasil pembakaran dapat ditransfer secara optimal oleh piston menuju kruk as. Saat ini, mesin D-Cycle masih dalam tahap pengembangan, dan sama sekali belum memasuki tahap produksi. Dari rancangannya, mesin ini memiliki banyak tantangan yang cukup signifikan. Misalnya pada langkah hisap, ketika crown piston kembali ke titik mati bawah, untuk bisa bergerak dengan cepat, tidak dapat mengandalkan gaya gravitasi saja, tapi juga memerlukan per yang mendorong kembali lengan untuk mengikuti profil noken pendorong crown piston. Masalah yang lain adalah penggerak katup di kepala silindernya, yang putarannya akan sama dengan putaran kruk as. Sementara pada mesin 4 tak biasa, noken asnya berputar 2 kali lebih rendah dari putaran kruk as. Hal ini membuat sistem bukaan katup pada mesin D-Cycle dapat mengalami floating pada RPM yang jauh lebih rendah dari mesin 4 tak biasa. Hal ini sangat membatasi mesin untuk bekerja pada RPM yang lebih tinggi. Tantangan yang ketiga adalah daya yang terbuang untuk menggerakkan lengan batang piston kecil melawan per pendorongnya.
Dan tantangan yang terakhir adalah banyaknya komponen-komponen tambahan dibandingkan mesin 4 tak biasa, yang pasti membuat biaya produksinya lebih tinggi. Masih perlu dibuktikan lewat berbagai pengujian. Meskipun demikian, pengembangan yang dilakukan oleh Yan Engine ini perlu diapresiasi sebagai usaha untuk memberikan pilihan alternatif dari mesin 2 tak yang lebih ramah lingkungan, dan juga sebagai usaha untuk memperbaiki daya pada mesin 4 tak. Sekian dulu videonya, silahkan komen pendapat Anda mengenai konsep mesin yang unik ini. Jangan lupa ingatkan jika ada yang salah.